warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neriza Emilia Putri dengan NIM 2082409 dari kelas B Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi moderasi beragama. Materi yang pertama adalah konsep dan hakikat moderasi beragama dalam Al-Quran dan Hadis. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, di mana individu tidak hanya mengamalkan keyakinan mereka sendiri, tetapi juga menghormati praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Dalam konteks akidah dan hubungan antar umat beragama, moderasi beragama ini mengharuskan penganutnya untuk meyakini kebenaran agama secara mendalam, namun tetap menghargai dan menghormati penganut agama lain tanpa perlu membenarkan keyakinan mereka. Moderasi beragama tidak berarti mengedepankan pengurangan akidah, tetapi merupakan usaha untuk membentuk karakter yang moderat dalam beragama. Ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan ilmu hadis menekankan pentingnya kehidupan yang harmonis dan sejahtera, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup. Dalam Al-Quran telah mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan alam semesta, serta menekankan moderasi dalam beragama. Selain itu, terdapat perbedaan perspektif dalam hal keagamaan yang tercermin dalam pandangan ateistik ilmuwan. Al-Quran juga mengajarkan umat Islam untuk menjadi pribadi yang moderat, menghormati nabi-nabi dari agama lain, dan menjauhi ekstremisme. Yang pertama yaitu wasatiyah atau mengambil jalan tengah, menekankan pentingnya bersikap moderat, yaitu tidak berlebihan dalam pengamalan ajaran agama yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu tasamuh atau toleransi, memiliki sikap menghargai atau membolehkan adanya perbedaan pendirian orang lain tanpa harus mengikuti atau membenarkan pendirian itu. Yang ketiga, musawah atau persamaan. Islam mengajarkan bahwa semua manusia setara tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, dan budaya, karena semua itu adalah ketetapan Allah. Yang keempat, iktidal, lurus atau tegas. Pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, membagi sesuatu dengan porsinya, dan melaksanakan hak serta kewajiban yang ada. Untuk materi yang kedua adalah moderasi karakter asli agama Islam. Moderasi atau wasatiyah adalah karakter asli Islam yang membedakannya dari paham ekstremisme atau tatarus dan liberalisme tasawuf. Islam mengajarkan untuk keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, baik dalam beribadah, bermasyarakat, maupun dalam memahami hukum-hukum agama. Moderasi dalam Islam tercermin dalam sikap adil, toleran, serta tidak berlebih-lebihan dalam mengajarkan ajaran agama. Keseimbangan antara pemikiran, sikap, dan tindakan dalam menjalankan kehidupan beragama menjadi kunci utama dalam mewujudkan moderasi beragama. Di era modern ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat, dalam penerapan modern Islam ini menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama yaitu pengaruh radikalisme dan ekstremisme, yang kedua polarisasi sosial dan politik, yang ketiga, penyebaran hoaks dan distorsi ajaran Islam. Yang keempat, tantangan dalam agama Islam. Dan yang kelima, globalisasi dan westernisasi. Untuk menanamkan nilai-nilai moderasi Islam kepada masyarakat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif. Strategi yang pertama adalah pendidikan berbasis moderasi, integrasi nilai-nilai moderasi dalam kurikulum pendidikan Islam tentang toleransi, penghargaan perbedaan, dan dialog antar agama. Yang kedua, keteladanan dari pemimpin dan pendidik. Menunjukkan perilaku toleran dan inklusif, mereka dapat menginspirasi masyarakat untuk mengadopsi nilai serupa. Yang ketiga, penggunaan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan proyek kolaboratif yang dapat membantu mereka. Lalu yang keempat, pemanfaatan teknologi dan media sosial. Media sosial dan platform online yang dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi beragama. Lalu yang terakhir, kegiatan ekstrakurikuler dan lintas budaya. Kegiatan yang dapat memperkuat pemahaman dan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga adalah membangun toleransi umat beragama. Toleransi beragama merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan bermasyarakat yang harus ditanamkan sejak dini, terutama kepada remaja.
Toleransi tercermin dalam tindakan saling menghargai, menghormati, dan tolong-menolong. Upaya membangun toleransi dapat dilakukan melalui pendidikan sejak dini, dialog terbuka, menjaga kerukunan antar kelompok, menumbuhkan empati, membangun kebersamaan dalam keberagaman, serta mendorong partisipasi masyarakat. Lalu, dalam pendidikan penting untuk mengintegrasikan nilai toleransi dalam kurikulum, menerapkan pendidikan karakter, metode pembelajaran yang kolaboratif, dan mengajarkan komunikasi yang efektif. Pemerintah juga dapat meningkatkan toleransi beragama dengan program dialog antar iman, indeks kerukunan umat beragama, regulasi yang mendukung toleransi, serta pendidikan moderasi beragama. Selain itu, tokoh agama juga berperan dengan mendorong pemahaman inklusif, memfasilitasi dialog antar umat, menghadiri narasi kebencian, dan menjadi teladan untuk masyarakat umum. Sementara itu, masyarakat dapat membangun jaringan sosial yang kuat untuk mempromosikan toleransi di media sosial, juga menghidupkan kearifan lokal dan mengembangkan sikap toleransi secara aktif. Lalu, materi yang terakhir adalah ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Ekstremisme beragama adalah sikap berlebihan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama hingga mengabaikan prinsip keseimbangan, toleransi, dan keadilan. Dalam konteks sosial, ekstremisme sendiri mendorong intoleransi, diskriminasi, kekerasan, serta perpecahan untuk mengancam kerukunan dan persatuan bangsa. Faktor penyebab ekstremisme meliputi faktor internal seperti lemahnya pemahaman agama dan sejarah, serta faktor eksternal seperti masalah ekonomi, modernisasi, dan ketidakpuasan terhadap kondisi politik. Hidup di tengah perbedaan membutuhkan sikap bijak yang menjaga keseimbangan dalam beragama dan bermasyarakat. Setiap orang dituntut untuk berpegang teguh pada keyakinan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain. Menjaga keseimbangan dalam beragama berarti mampu mengamalkan ajaran dengan penuh keyakinan sambil tetap mengedepankan penghargaan terhadap keberagaman yang ada di sekitar kita. Fenomena sikap berlebihan dalam beragama, baik yang mengarah pada kekakuan ataupun ketidakteraturan, membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial. Hal ini dapat memicu ketegangan, permusuhan, dan bahkan memecahkan persatuan. Untuk itu, sangat penting untuk membangun cara pandang yang terbuka, memahami ajaran secara utuh, serta mengembangkan budaya dialog yang sehat antar golongan. Peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan dalam membentuk pola pikir yang moderat. Jika semua pihak berperan aktif, maka masyarakat akan tumbuh menjadi komunitas yang kuat, damai, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan identitas luhur. Lalu, strategi yang efektif untuk meningkatkan toleransi dalam beragama bisa dilakukan oleh 3 pihak, yaitu yang pertama, dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah bisa melakukan program dialog antar iman, indeks kerukunan umat beragama, regulasi dan toleransi kebijakan pada masyarakat, serta pendidikan moderasi beragama dan pemberdayaan masyarakat sipil. Yang kedua yaitu oleh tokoh agama. Tokoh agama di sini bisa untuk menanamkan pemahaman inklusif, memfasilitasi dialog antar umat beragama, menghindari narasi kebencian, serta dapat menjadi teladan dalam toleransi. Yang ketiga, bisa dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat harus bisa membangun jaringan sosial yang kuat untuk mempromosikan toleransi di media sosial, menghidupkan kearifan lokal, serta mengembangkan sikap toleransi yang aktif. Kemudian, upaya untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme beragama bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu kurikulum agama yang inklusif dan moderat. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru agama dan sinergi antar sekolah, orang tua, serta masyarakat. Yang ketiga adalah literasi digital dan pencegahan radikalisme online. Yang keempat adalah dukungan dan kebijakan pemerintah. Yang kelima, pendekatan kontekstual dan partisipasi aktif dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah evaluasi dan penguatan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.